Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agamira Dharma dengan NIM 22111911062, kelas Elektro B, angkatan 2019, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi op-amp yang pada video sebelumnya baru sampai detektor terap tegangan. Kita mulai pada penguat pembalik atau inverting amplifier, yang dimana inverting amplifier adalah op-amp yang menguatkan dan juga membalik proses sinyal outputnya. Nah ini, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu PRF sama dengan IRF atau PI per RI kali RF. RF di sini yaitu restansi feedback. Nah, polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran negatif tegangan output, maka PO sama dengan min PRF. Nah, di sini juga ada rumus tegangan output sama dengan min PRF sama dengan min PI per RI dikali RP atau min RF per RI dikali tegangan input. Nah, ini rumus tegangan output pada op-amp inverting. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, tegangan input sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Hitung I arus input, PO tegangan output, ACL penguatan, IL arus beban, dan LO arus output. Nah, di sini cara penyelesaiannya. Kita mencari arus input yang dimana I sama dengan PI per RI sama dengan tegangan inputnya 1 volt per RI 10 kilo ohm sama dengan hasilnya 0,1 miliampere. Ini hasil arus input 0,1 miliampere. Lalu kita mencari tegangan output yang dimana PO sama dengan min RF per RI dikali PI sama dengan kita masukkan RF-nya min 100 kilo ohm per 10 kilo ohm dikali 1 volt sama dengan hasilnya min 10 volt. Jadi tegangan outputnya hasilnya min 10 volt. Lalu kita mencari ACL atau penguatan, yang dimana ACL sama dengan min 10 per 1 sama dengan min 10. Jadi penguatan pada op-amp ini yaitu min 10. Lalu kita mencari arus beban, yang dimana IL sama dengan 0 dikurang PO tegangan output per RL sama dengan kita masukkan 0 dikurang min 10 tegangan outputnya yaitu ini per 25 kilo ohm sama dengan hasilnya 0,4 miliampere. Ini hasil arus beban. Lalu kita mencari arus output, yang dimana LO sama dengan I ditambah IL sama dengan kita masukkan arus inputnya 0,1 ditambah arus beban 0,4 yang hasilnya 0,5 miliampere. Ini arus output. Selanjutnya tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Di sini diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, PI tegangan inputnya sama dengan min 0,5 volt, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Lalu hitung I arus input, tegangan output, penguatan, arus beban, dan arus output. Ini cara penyelesaiannya. Kita mencari arus input, yang dimana I sama dengan PI per RI sama dengan min 0,5 volt per 10 kilo ohm sama dengan
0,05 mA. Lalu kita mencari tegangan output, yang dimana PO sama dengan min RF per RI dikali PI tegangan input sama dengan min 250 kΩ per 10 kΩ dikali tegangan inputnya min 0,5 volt yang hasilnya 12,5 volt. Ini hasil tegangan output. Lalu kita mencari ACL atau penguatan. Itu ACL sama dengan min 250 kΩ per 10 kΩ sama dengan min 25. Itu jadi penguatan pada op-amp ini itu min 25. Selanjutnya kita mencari arus beban. Yaitu IL sama dengan PO per RL sama dengan tegangan outputnya 12,5, yaitu ini, per 25 kΩ sama dengan hasilnya 0,5 mA. Ini hasil arus beban. Lalu kita mencari arus output, yang dimana LO sama dengan I ditambah IL sama dengan arus inputnya 0,05 ditambah arus beban 0,5 yang hasilnya 0,55 mA. Nah, ini kenapa hasilnya dengan outputnya 12,5 volt, hasilnya positif, karena inputnya pada inverting ini min, jadi menghasilkan positif. Itu pun sebaliknya, kalau misalkan inputnya positif, tegangan outputnya menjadi min. Sini ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Sini ada tegangan masuk pada op-amp min. Lalu di sini ada tegangan input, di sini ada tegangan output. Di sini ada tegangan input pada 0 derajat. Lalu di tegangan inputnya menjadi 180 derajat. Itu pun sebaliknya. Kalau misalkan tegangan inputnya 180 derajat, tegangan outputnya menjadi 0 derajat. Di sini juga amplitudenya menjadi lebih besar dan pasanya berubah. Di sini amplitudenya menjadi lebih besar, lebih naik. Selanjutnya rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Di sini ada tegangan, itu ada P1, P2, P3, yaitu sebagai inputan inverting atau sumber tegangan. Dengan 3 masukan op-amp, yaitu P1, P2, P3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, R2 tidak sama dengan R3, R3 tidak sama dengan RF. Lalu ini kita cari cara mencari tegangan outputnya, yaitu menggunakan dengan rumus ini, yaitu tegangan output sama dengan min RF per R1 dikali P1 plus min RF per R2 dikali P2 plus min RF per R3 dikali P3. Bisa juga di sini ditambahkan juga plus min RF per R4 dikali P4 kalau misalkan tegangannya ada 4. Nah, karena di sini ada 3, maka dalam rumusnya juga tegangannya ada 3, 1, 2, 3. Selanjutnya, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka tegangan output sama dengan min P1 plus P2 plus P3. Kalau misalkan resistansinya sama, R1, R2, R3 itu sama, misalkan R1-nya 10 ohm, R2-nya 10 ohm, R3-nya 10 ohm, kita menggunakan rumus yang ini, yaitu PO sama dengan min P1 plus P2 plus P3 jika resistansinya sama. Nah, jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana
R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R, maka tegangan output sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah Rn per N. Jika R1, R2, R3, dan R-nya sama, kita menggunakan rumus yang ini, yaitu PO sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah Rn per N. Jika resistansinya sama, R1, R2, R3-nya yang sama, kita menggunakan rumus yang ini, PO sama dengan min P1 ditambah P2 ditambah P3. Jika resistansinya berbeda, R1, R2, R3-nya berbeda, kita menggunakan rumus yang ini yang pertama. Selanjutnya penguat membalik atau inverting amplifier. Di sini non-inverting amplifier adalah rangkaian op-amp di mana tegangan inputnya dipasangkan pada terminal positif. Yaitu ini, tegangan inputnya masuk pada terminal positif. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari tegangan output melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu PRF sama dengan IRF sama dengan PI per RI dikali RF. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran PO tegangan output, maka besarnya tegangan output merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga tegangan output sama dengan PRF plus PI, itu tegangan input. Lalu di sini ada rumus tegangan output sama dengan PRF plus PI tegangan input sama dengan PI per RI dikali RF plus PI tegangan input, atau RF per RI dikali PI plus PI tegangan input, atau juga PO tegangan output sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali tegangan input. Nah, dengan menggunakan gain tertutup ACL, maka itu penguatan. ACL itu penguatan. ACL sama dengan tegangan output per tegangan input, sama dengan RF per RI plus 1. Oh, di sini cara mencari arus beban, yaitu IL sama dengan tegangan output per RL. Selanjutnya rangkaian penjumlah teman balik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus, op-amp didapatkan tegangan input sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali P1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali P2. Karena ini inputnya ada 2, nah di sini tegangan inputnya ada 2, ini P1, ini P2, masuk pada op-amp plus inputan plus. Maka tegangan output sama dengan RF per RI tambah 1 kali R2 per R1 ditambah R2 dikali tegangan input ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali tegangan dikali P2. Ini juga P1 ya, mohon maaf. Lalu penguatannya ACL sama dengan tegangan output per tegangan input. Selanjutnya rangkaian penjumlah tambah balik atau non-inverting adder atau N masukan. Ini ada contoh gambar yang tadi ya. Apabila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output, yaitu PO tegangan output sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Lalu rangkaian penguat selisih. Di sini juga ada rangkaian penguat selisih. Selain
rangkaian inverting dan non-inverting. Apa itu rangkaian penguat selisih? Itu terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Lalu di sini ada tegangan output sama dengan Rf per Ri ditambah 1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali Pi2 min Rf per Ri dikali Pi1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, Ri per R1 sama dengan Rf per R2, maka sama dengan Rf per Ri dikali Pi2 dikurang Pi1. Selanjutnya rangkaian pembanding atau komparator, yaitu merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Di sini ada contoh rangkaian op-amp ya. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output atau PO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka tegangan output sama dengan plus P1 dan sebaliknya. ED di sini adalah selisih tegangan input. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi PI plus PN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang PI plus PN, atau juga min PIN plus PN. Di sini ada contoh gambar tegangan ya. Di sini ada noise. Ini yang dinamakan noise. Selanjutnya detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis atau IZCD with hysteresis. Yaitu, untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau positif feedback. Nah, pada rangkaian ini, feedback ini dipasang pada input positif. Feedback ini dipasang pada input positif. Tegangan inputnya masuk pada input negatif, sehingga feedbacknya dipasang pada input positif. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu plus P1 dan min P1. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan, pertama kali op-amp diaktifkan, tegangan output berada pada plus P1, dengan tegangan masukan plus sebesar R2 per R1 ditambah R2 plus P1. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau PUT. Jadi, PUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 plus P1. Tegangan ED PUT dikurang PI, tegangan input. Selama tegangan input PI kurang lebih dari PUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan PO, tegangan output, sama dengan plus P1. Bila tegangan PI, tegangan input naik sampai dengan lebih besar dari PUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi min P1. Karena tegangan PO dengan output sama dengan min P1, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 ditambah R2 min P1. Nah, kembali lagi pada gambar ini, di sini ada PUT, di sini ada PLT. Lalu di sini ada plus P1-nya, di sini ada min P1-nya. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari tegangan output, maka dinamakan PLT. Jadi, nilai PLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 min P1.
Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau pihak, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah pihak, sama dengan PUT kurang PLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage PCTR, yang dapat dirumuskan PCTR sama dengan PUT per PUT dikurang PLT per 2, atau juga PH per 2, karena di sini juga PH juga sama, yaitu PUT dikurang PLT, yang dimana PUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 plus P1, dan PLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 min P1. Nah, rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada tegangan output di sekitar crossing. Nah, ini tegangan inputnya masuk kepada op-amp positif. Di sini ada resistensinya, dan tegangan input minnya langsung masuk kepada ground. Apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya PUT sama dengan min P1 per M, PLT sama dengan plus P1 per M. Nah, M kecil di sini, di mana M kecil mempengaruhi feedback. M kecil ini mempengaruhi feedback. Lalu ada PH sama dengan PUT min PLT, itu PCTR sama dengan PUT min PLT per 2. Nah, apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensi atau P-ref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan PO tegangan output dengan referensi sehingga didapatkan persamaan, yaitu PUT sama dengan N dikali R per R ditambah N dikali R dikali P referensi plus R per R plus N dikali R ditambah P1 plus P1. Nah, N di sini itu jumlah resistansi, indikasi jumlah resistansi. Lalu di sini ada R. R di sini maksudnya itu bisa lebih dari 1. Lalu di sini N per 1 plus N dikali P referensi plus P1 per 1 plus N. Lalu PLT sama dengan N dikali R per R ditambah N dikali R kali P referensi plus R per R plus N dikali R min P1. Itu sama dengan N per 1 ditambah N dikali P referensi. Lalu min P1 per 1 ditambah N. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.